mobil lucu sih om. Mobil nganggur, saya swap saja mesinnya. Iya juga ya. Cepet. Oh, resiko paling besarnya apa om? Meledak. Wow. Tapi enaknya saya sukanya RPM-nya sih kalau pakai yang ini RPM-nya cepet banget aja. Oh iya. Selamat datang di How to Treat Your Car. Lihat kali ini jangan kabur. Nggak bercanda om. Selamat datang di How to Treat Your Car. Kalau meskipun dompet sempit yang penting modif lancar. Nah itu tagline-nya. Soalnya ini kali bener-bener bikin kabur. Kenapa bikin kabur? Kita sambil jalan om ya. Oke yuk. Pelan aja om. Kayak gigi Tenang satu aja. Terus habis itu kita ngomongin, kalian pasti penasaran kan, kira-kira modif varian, kok dari depan nggak kelihatan apa-apa gitu om ya? Pasti ya, semua orang pasti bakal bertanya kayak gitu ya. Mobil standaran ngapain sih katanya? Gitu. Kalian lihat dulu engine-nya. Saya pas datang kaget banget. Tadinya saya cuma mau ngomongin ini om, soal kenapa pakai velg keris, kenapa lampu ini, terus pokoknya sekitar luarnya, karena saya nggak tahu dalamnya kayak gini. Tapi sebelum itu kita mulai dulu, apa aja yang diubah dari luar yang kelihatan om? Oh iya, kenalan dulu nama om. Nama saya Benny, nama gue ya. Nama gue Benny, gue dari mana ya? Dari Kelapa Gading, jauh-jauh. Ini mobil apa deh? Ini mobil Calya GAT tahun 2016. Oke. Dari luar yang kelihatan om? Yang keluar ya, yang di luar kelihatannya cuma pelek doang kayaknya ya. Pelek ya. Ini peleknya Yaris. Pelek Yaris Lele. Ya, atau 2000 berapa ya? 2015 2016 ke bawah lah ya. Sebelum si sebelum Joker hacker. tuh. Hacker ya. Ya, hacker atau Joker lah sebutannya. Nah, velg terus bannya pakai apa ini? Ban saya pakai Toyo Nano Energy 3 ya kalau nggak salah. Speknya 185 55 ring 16. Oke, kaki-kaki ada ini mainin om? Kaki-kaki per depan, per belakang custom. Terus rotor, kaliper udah Yaris punya. Oke, semua udah punya Yaris ya. Kurang lebih lah. Jadi kalau diomongin, belum, lampu depan ya, diganti Proji. Ya. Itu yang berapa? 25 apa 3 om? 2,5. 25 ya. 2,5. Oke, pakai ring lagi di luarnya. Ya Angel Light. Ada Angel Light-nya lagi warna putih. Jadi semuanya warna putih. Putih tengahnya biru ya. Ada biru sedikit dia ya. Semi kebiruan sih. Putih biru gitu lah. Jadi kalau kalian nyalain ini, misalnya di rollingnya kan tadi aku minta untuk nyalain biar kelihatan. Jadi di lampunya itu tengahnya biru, si ringnya warna putih. Ya betul. Oke, itu yang kelihatan. Terus abis itu fog lamp pakai apa ya, Fahid ya kalau nggak salah. VA-HID. Oke. Terus knalpot, settingan knalpot dulu. Yang tenang-tenang dulu. Kalau knalpot sih ini yang paling gede sih sebenarnya. Justru ini paling gedenya. Knalpot itu yang paling gede karena header aja waktu itu saya ngulang antara 5 sampai 6 kali. Oke. Karena settingannya? Bukan karena settingannya sebenarnya, karena dia punya konfigurasi dari kurvanya. Oke. Nah, kurvanya ini yang saya mau, yang sekarang ini itu dia mainnya torsi. Oke. Bukannya main full high torsi. end. Oke. Ya.
Jadi saya jelasin fokusnya sedikit ke teman-teman. Kalau Ya. main torsi itu maksudnya setiap kali diinjek langsung naik. Iya. Kalau high itu napas RPM atas. napas atas. Nah, betul. gitu. Takutnya ada teman-teman yang nggak ngerti. Jadi Iya, itulah benar kira-kira. juga. Lanjut Om. Nah, jadi pertama header bikin yang pertama itu Oke. untuk yang konfigurasi yang mesin yang lama. Oke. Oke, pertama, wah udah enak nih. Hmm. Kok atasnya kayak nahan ya? Pertama. Hmm. Akhirnya iseng-iseng Bukan karena limitnya ya? Limit di enggak, knalpot. mau gimana pun limitnya tetap sama. Karena Oke. nggak tahu kenapa nih mesin Calya AT ini ya, terutama AT ya yang matic ya. Hah? Itu dia itu setelah gigi 4 kayak cuman napas buatan. Napas Oke. tambahan maksudnya. Angin. Ya, cuman angin doang kayak napas. Jadi ketika udah 145 kilo dia ganti ke gigi 4 atau final gearnya, ya udah gitu aja. Udah mentok tuh ya? Mentok gitu aja, terus dia lama banget naiknya. Entah mungkin memang udah maksimal atau memang aerodinamikanya yang kurang bagus kan. Secara Oke. mobil ini kan pasti semuanya ngaruh yang kayak ya gitu. ngaruh. Nah, dia punya setelah kecepatannya segitu, ya udah begitu aja hambar gitu. Jadi kita merasa gigi 3 tuh masih mau narik, ketika udah gigi 4 kok begini doang habis gitu, gitu habis ya? gitu loh. Diinjek juga udah angin doang tuh? Iya, Oke, jadi oke. kayak nggak apa ya, nggak memberikan dampak yang positif gitu loh. Nggak Akhirnya helpful. akhirnya udah riset yang pertama header doang. Akhirnya bikin lagi riset yang kedua, bikin header lagi. Bikin lagi dengan konfigurasi yang berbeda, ada yang kepanjangan satu silinder. Oke. Itu ngaruh. Ada yang terus gagal, potong lagi, Reset ganti lagi, yang ketiga. reset lagi. Ini yang ketiga ya? Masih yang kedua. Oh, masih kedua. Masih yang kedua belum jadi. Oke. Yang kedua belum jadi. Akhirnya waktu itu langsung coba ke piggyback. Oke. Pakai Unichip Dastek. Oke. Langsung ningkat lagi kurang lebih hampir 1 detikan. Tapi dia punya HP-nya waktu itu tembus berapa ya kalau nggak salah? 97 ya. Tembus 97. Nah, tapi lucunya pas udah sampai 97 mau dinaikin lagi, Mentok transmisinya nyerah dong. Oke. Nah, waktu itu yang pas ganti throttle di tes 0-100-nya itu udah tembus 11-an lah. Oke. 11,5 kalau nggak salah. Oke. Oke, itu udah 115 tuh terakhir. Ganti injektor, tambah apa tadi itu yang di fuse box. Oke. Ngeliat kan ada dua itu tuh. Nah, itu saya tambahin kapasitor, Oke. ditambah coil booster. Banyak sekali. Nih jadi kalau ini Ternyata serumit ini ya. ini sebenarnya berbahaya sih. Oh iya. Ini saya akui ini agak berbahaya karena coil itu kan dia menambah arus listrik kan. Nah, ditambah lagi dengan coil booster. Coil booster itu kan pada dasarnya kan istilahnya kan kapasitor juga kan. Iya. Resiko paling besarnya apa, Om? Meledak. Wow. Saya lagi di mobil yang kemungkinan meledaknya ada. Enggak, tapi nah ini udah baik udah ada sistem save-nya lah, udah pasti lah ya, nggak mungkin nggak ada kan. Akhirnya finalnya yaitu tadi di 121. Siap. Nah, tapi modelnya. sebelum itu sorry. Sebelum itu tahu nggak torsinya sebelum itu berapa? Berapa? Tembus 160. Dengan waktu itu research header yang ketiga sama knalpot ini. Belum dyno, throttle baru ganti, belum injektor. Tembus 160, 164 kalau nggak salah. Boleh nanya gak? Silakan. Udah setara apa Om ini mobil? Menurut Om kalau misalnya ya selama mesin standar setara apa? Sama standar sih sebenarnya sih masih banyak ya, kayak Mobilio, kayak HR-V, kayak yang pasti tapi mesinnya jadi naik kelas lah. Oh iya pasti jadi ya sekelasnya mereka sebenarnya. Tapi waktu itu juga waktu mesin bermasalah yang trouble yang 95 horsepower itu pernah tarik-tarikan sama HR-V standar sih ngikutin terus, ngikut, benar-benar ngikut, nggak ketinggalan sedikit pun gitu loh. Benar-benar following gitu loh. Tapi yang itu problem 140 itu. Siap. Di atas 140 baru deh mulai ketinggalan. Om, kita cut soal itu. Terus habis itu boleh ke personal sekarang Om. Oh, boleh, silakan. Oke, mesin udah, semua udah. Tes speed dikit boleh Om ya? Tes speed. Boleh dikit? Pakai yang standar aja? Boleh, standar aja. Jadi kira-kira aja. Aman?
Oke, 2 aman. Sampai sini dulu. Cepet. Oh, oke. Ini pakai yang standar, Standar. ya. Dengan AC AC nyala nyala. lagi. Iya. Kalau mau dapat performa lebih tinggi lagi, AC mati. AC Pakai yang mati, pakai yang lebih. sebutnya apa ini? Racing mode? Ini ya sebenarnya sih ya bisa dibilang power mode kayak sport mode kayak gitu loh. Oke. Karena kan memang kan kalau udah dustek, piggyback itu kan dia ada mappingnya, ada tuning-tuningnya tuh, ada mode 1, mode 2, mode 3 Bener. sampai mode 5 gitu. Bener. Nah ini cukup yang pakai yang biasa aja gitu loh, udah ngelewatin mobil apa segala macam, enteng-enteng aja gitu. Gokil. Om, Tapi kita dari berapa ya, lari 30 ya tadi ya. Cepetnya sih ya udah oke lah gitu. Kenapa milih mobil ini sih, Om? Milih mobil ini ya. Untuk di swap ya? Swap kan keputusan Sebelumnya yang besar. swapnya nggak kepikiran. Oh, belum kepikiran ya? Swapnya nggak kepikiran Nggak sama kepikiran sekali. ya? Itu mah udah yang tahun keberapa. Nah, yang oke. bikin yang pertama kali bikin milih mobil ini tuh karena kan dulu nih awalnya tuh rencana memang ini kan mau dijadiin taksol. Nah, mau dijadiin taksol kan. Terus akhirnya dengan pikiran-pikiran, aduh gila ya kok Jakarta semakin hari semakin kacau kan. Macet lah apa segala macam. Nggak jadi. Akhirnya Nganggur. nganggur di rumah. Tapi Mobil lucu ini. sih, Om. Bila nganggur, saya swap saja mesinnya. Iya juga ya. Out of my mind Iya. aja, Om. Di luar nalar aja sebenarnya sih. Nganggur nih mobil. Kita swap aja kali ya. Iya. Siapa sih yang mikirin mobil Iya. begini wah dijadiin Iya. dijadiin Makanya gila. tadi di opening saya bilang ada Calya ini, silakan lari. Gokil. Kilometernya aja lihat berapa? Berapa, Om itu? 55 ya? 65.000. 65, sorry ketutup 65.000. Om, pendek Om. Soal Ya. interior berarti nggak ada yang diubah ya? Nggak ada sama sekali. Nggak ada. Paling Benar-benar nambah-nambah Twitter ya, gitu Twitter, ya. sama subwoofer di belakang, Yes. sama head unitnya diganti. Sama ada layar, itu fungsinya untuk Ini dia terintegrasi ke OBD Oke. reader. Jadi istilahnya tuh buat real life datanya gitu. karena ada kemungkinan overheatnya lebih besar lah mobil ini. Udah nggak overheat kok sama Udah sekali. nggak ada Karena overheat ya? yang itu tuh cerita panjang juga tuh. Oke. Overheat. Ya kasih nilai berapa ya, susah juga sih, antara 7 lah. 7 ya? Tiganya berarti kecapeknya ya? Tiganya itu ya capeknya sih bener, sama memang masih memang kurang lagi sih. Kalau ditanya ini konsepnya mau ke arah mana, Om? Ini konsepnya biarin standar. Iya. Sesimpel itu ya? Iya, standar aja udah, ngeliatin, wih mobilnya biasa aja gitu kan. Pasti tarik. Iya, pasti tarik, cobain dulu. Waduh. Berarti paling kenceng bawa di mobil ini berapa, Om? Mentok RPM, mentok speedo. Kita intip ya bentar ya. 200. Ya. Ini sorry ya, untuk tanda bintang disclaimer, ini speedometernya ngaco. Kenapa tuh? Ya kan karena peleknya lebih besar kan. Oh, I Jadi see. dia ada defisiensi sedikit lah gitu. Ini Ini speedometer 100 di GPS itu antara 102 103. Oke, jadi Berarti ya 200 kalau- lebih masih berarti waktu itu ya. Kalau waktu itu dihitung GPS itu 209. 209. Itu udah RPM-nya udah limit ya. Udah Ngeri. udah turun lagi gitu. Jadi sebenarnya gini lah. Mesin si Yaris ditaruh di Calya dengan bodi yang lebih enteng. Yaris kan lebih berat, Calya lebih enteng nggak, Om? Kalau dulu dihitung itu kurang lebih 30 kiloan lebih bedanya. Beda lebih entengnya. Lebih ya enteng Lebih ini enteng 30 ini. kiloan lebih lah. Nah itu, jadi kalian bayangin aja punya mesin Yaris tapi di bodi yang lebih enteng. Ya. Kira-kira gitu ya. Ya itu udah bener-bener jujur ya. Itu antara tangan, kaki, roda depan sama angin itu udah kayak motor bang aja gitu. Iya, udah nggak berasa gitu ya. Udah nggak Dia berasa. kan Iya. Udah bener-bener suara mesin kan. Tadi pas kita tarik aja suara mesinnya kan halus itu. Terus dia juga suara anginnya juga kencang, suara bannya juga. Ya untungnya sih bannya sih bukan yang jelek ya. Untungnya ya udah lepas lari segitu, tangan udah nggak boleh lepas dikit. Pasti. Lepas dikit udah Serem langsung banget.
dengan mesin kayak gini, udah jauh dari overheat berarti tadi Om ya katanya ya? Iya, udah jauh dari overheat. Udah pernah paling jauh kemana sih pakai mobil ini? Paling jauh ke sini waktu, kalau untuk sekarang ini belum pernah jauh ya. Tapi yang waktu sebelumnya udah pernah waktu itu ke Kuningan sih. Kuningan Cirebon ya, bukan Kuningan Jakarta. Iya, saya baru mau ngomong Kuningan Jakarta katanya. Nyampe Kuningan ini lumayan jauh lah. Dan aman. Mesin aman semua aman ya. Mau Dari nanjak, dalam oke, ada Om yang ketinggalan. Ini tengah juga diubah ya, biar lebih lebar ya spionnya. Oh iya, spion. Ini sebenarnya spionnya turun temurun sih. Kenapa tuh? Ini dari zamannya Vitara waktu itu. Oh, terus dipindah lagi. Vitara pindah ke Vitara suap apa Om? Gue Vitara waktu itu langsung Vitara curiga waktu itu gitu. masih kecil, masih belum ngerti. Oke. Masih belum ngerti. Langsung curiga gitu setiap dia ngomong ada mobil lain. Vitara mesin apa Om? Enggak lah, cuman ini doang kok. Oke. Habis dari sini dari Vitara ke dulu ke Serena. Oke. Nissan Serena yang 2004. HWS. Enggak, yang CT yang Oke. biasa. Habis itu pindah ke Innova. Habis itu pindah ke sini. Dari 2000 cc pindah ini. Gatel juga nih tenaganya, kayaknya harus ditambah gitu ya. Target sih sebenarnya 150 sih. Sesuai dengan si itu mesinnya ZR sebenarnya. Tapi nginget-nginget aja ini 120 ya, rasanya wah udah mau terbang gitu, udah bisa limit gitu kan. Buat penutup dari video ini Om, apa cerita paling nggak bisa dilupain saat bawa mesin ini? Mobil Yang ini paling nggak bisa, ya itu tadi top speednya itu. top speednya ya, udah nggak bisa lihat kiri kanan udah Nggak bisa deh, udah bener-bener kayak fokus kita tuh cuman antisipasi setir. Antisipasi setir, jangan sampai belok nih. jangan sampai dia pindah jalur. Iya. Udah itu doang sih. Cuma Tanya-tanya langsung IG-nya di mana Om? di sebenarnya ada dua sih, cuman yang untuk yang otomotif itu gue pisahin di Bengun 90. Nah itu. Atau paling gampangnya sebut aja nama mobil ini Tokaltech. Tokaltech. Ya, itu nanti keluar kok pasti. Oh gitu. Aduh, ngeri. Jadi ini yang nge-build nggak main-main. Ya. Terus Omnya juga semangatnya bener-bener wah harus nyampe nih. Ya, Targetnya. Ini ada yang target. bagus adalah orang yang mau main mesin ada targetnya, itu Om yang saya senang. Pasti tidak bakal berhenti sampai dia dapat tujuannya. 10 HP lagi berapa 10-an ya? Gua dong, Ini total berapa? 121. 121, Berarti masih ada 29-an lah menuju ke sana. Tapi ya belum tentu juga sih, karena udah kayaknya udah capek ya. Habis satu kali lagi. Udah, kalau itu mah nggak usah ditanya. Oke, gitu aja Om ya. Sip. How to treat kali ini kita siapin sedikit durasi lagi buat satu lagi. Kalian pasti penasaran. Like, comment, subscribe video ini kalau kalian suka. Nggak suka di dislike kalian. Sampai ketemu di video how to treat selanjutnya dengan mobil-mobil yang nggak kalah keren lainnya. Thank you Om. Thank you. Makasih banget buat ilmunya ya. Sama-sama. Oh terakhir. Itu kompresornya tidak diganti ya? Kompresor nggak diganti, radiator nggak diganti, semua standar. Ayo lo, itu yang overheat kenapa? Tadi udah tahu saya tuh sebabnya. Bye bye.